Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan merenungkan satu kebenaran Alkitab yang cukup menarik untuk kita simak. Menarik karena menjanjikan, tetapi juga cukup serius karena ada tuntutan di dalam hal yang menjanjikan. Alkitab selalu menampilkan sesuatu secara balance, secara seimbang. Dia tidak sekedar berbicara tentang berkat, tetapi juga tentang hukum. Selalu seimbang. Kesalahan banyak orang selalu menggambarkan Alkitab itu hanya pada satu sisi, apa yang dia suka. Nah, ini menjadi semacam satu kesedihan dan kesalahpahaman dari banyak orang tentang kebenaran firman Tuhan. Kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-15 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Yohanes 15, 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang kekasih, bagian ini merupakan bagian daripada perikop tentang pokok anggur. Bagaimana kita adalah carang-carangnya, dan digambarkan di sana Tuhan adalah batangnya. Sehingga barang mana carang yang menempel kepada batang itu dengan baik, ia akan bertumbuh dengan baik, ia akan berbunga dengan baik, ia akan berbuah dengan baik, maka banyak hal yang akan dihasilkan. Tetapi dikatakan kalau kemudian ranting itu tidak berbuah, dia akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Ingat, seimbang. Nah, oleh karena itu ada satu tuntutan yang serius terhadap setiap orang percaya. Tetapi sekaligus juga ada kenikmatan yang serius disediakan bagi setiap mereka yang percaya kepada kebenaran sejati, yaitu Tuhan itu. Oleh karena itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan kalimat ini. Kalau kamu tinggal di dalam aku, artinya jikalau kita sebagai orang percaya tinggal di dalam Kristus Tuhan kita dan firman-Nya ada di dalam kita. Artinya saudara, hidup kita adalah hidup yang bersama dengan Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, berjalan sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, maka terhadap orang seperti itulah ada janji yang berlaku. Terhadap orang seperti itulah diberikan hak oleh Tuhan untuk boleh menikmati kasih sayang Tuhan, untuk boleh menikmati kebenaran di dalam kehidupan. Jadi Anda tidak berhak untuk lipat tangan berdoa lalu meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhanmu, tetapi hidupmu jauh dari Tuhan. Lalu ada orang bilang, Pak, kalau begitu orang berdosa tidak bisa dong. Tentu saja tidak bisa kalau kau hidup di dalam dosamu. Tetapi jikalau engkau betul-betul hidup di dalam kebenaran dan engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, nah itu menjadi berbeda. Orang yang berdosa mengakui dosanya, bertobat, hidup benar, berkat Tuhan mengalir. Tetapi orang yang berdosa hidup dalam keberdosaannya, tidak mau lepas ke gereja pun engkau percuma. Berkat Tuhan tidak akan mengalir padamu. Ingat prinsip keseimbangan tadi. Jadi berkat Tuhan itu bukan berkat murahan yang diberikan kepada siapa saja semau-maunya, tidak. Oleh karena itu prinsip pertama mesti kita belajar. Tetapkan standpoint saudara di mana. Di mana engkau berdiri? Mau melawan Tuhan atau mau mengikut Tuhan? Mau menjadi ranting yang berbuah atau mau menjadi ranting yang tidak berbuah? Maka kita sudah jelas ada konsekuensinya. Maka menentukan sikap pertama menjadi penting. Kita tidak bisa menjadi orang yang oportunis, kiri mau, kanan mau. Karena jangankan ikut Tuhan, ikut partai politik saja pun kita akan dimusuhi kalau bermain di kiri dan kanan. Karena itulah kita harus memperhatikan di dalam pilihan-pilihan kita tadi, apa yang kita pilih, di mana kita ada. Kalau di dalam Tuhan, ingat, kita mesti bersekutu dengan Tuhan, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan menguasai hidup kita, kita berjalan sesuai dengan firman itu mau apa, bukan kita mau apa. Ini menjadi satu pemikiran, ini menjadi satu garis penting yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah dikatakan, jikalau engkau di dalam Tuhan, Tuhan di dalammu, firman-Nya menguasaimu, apapun yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Nah, di sini tentu sangat menjanjikan seperti yang saya katakan. Dengan segera mata kita akan berbinar mendengar kalimat itu. Kuping kita, telinga kita akan sangat senang dan hati kita akan bergejolak pada waktu dengar apa saja yang kau minta akan diberikan. Tetapi awas, jangan menjadi orang yang materialistis. Seperti banyak diajarkan mungkin atau kita dengar, ayo percaya Tuhan nanti kau minta apa saja dapat. Tuhan bukan Sinterklas yang bersifat murahan seperti itu. Dia akan memberikan kepada kita nilai-nilai yang luar biasa, lebih daripada sekedar nilai materi. Apa?
Saudara-saudara, mari kita baca prinsip yang kedua tadi ya, sesudah menempatkan posisi, engkau berhak meminta. Maka apa yang engkau minta, apa saja akan diberikan. Perhatikan kalimat ini. Apa saja yang kau minta Tuhan akan berikan. Tetapi ingat, kita adalah ranting dari pokok itu. Nah, kalau ranting ini pokok, maka ranting meminta apa yang paling mulia? Permintaan apa dari ranting yang paling mulia? Permintaan apa dari ranting yang paling penting? Permintaan apa dari ranting yang tidak bisa tidak? Memang harus dimilikinya. Hanya satu kata, berbuah. Maka ranting yang berbuah itu yang penting. Ranting yang punya buah itu yang luar biasa. Maka kalau kau dan aku berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku berbuah, pasti engkau akan diberikan kemampuan sehingga engkau mempunyai kemungkinan untuk berbuah dalam hidupmu. Menarik bukan? Jadi bukan soal nanti kau minta mobil lalu dapat mobil, minta rumah dapat rumah. Banyak orang selalu bercerita, wah saudara saya berdoa begini, berdoa begitu. Seringkali cerita itu antara ya dan tidak. Ya, karena sebetulnya dia mempengaruhi orang untuk memberinya. Tidak, karena cerita itu dibuat justru untuk orang memberikan kepada dia. Jadi menjadi satu cerita-cerita psikologis yang menggerakkan orang. Dan itu mengerikan. Kalau semua orang Kristen seperti ini, cengeng sekali. Karena banyak orang Kristen tidak punya harta yang cukup. Mereka bukan orang kaya. Apa saudara akan berkata mereka tidak Kristen? Apa saudara akan berkata, oh mereka Kristen tapi kurang beriman? Haha. Kalau itu yang kau katakan, berarti engkau menghina Yesus Kristus Tuhan. Engkau menghina para rasulnya karena mereka tidak berpunya. Yusuf Arimatea kaya, tapi dia juga melayani Tuhan. Tapi para rasul miskin juga melayani Tuhan. Yesus pun miskin dan tidak punya apa-apa. Tetapi ingat, mereka hidup sangat luar biasa, sangat limpah dengan kebahagiaan karena mereka selalu berkecukupan dengan cara pemahaman yang sangat hebat itu. Oleh karena itu mari kita belajar meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi hidup kita berbuah. Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita kemampuan. Kita melakukan dan orang tahu dan melihat kita menjadi buah dan kita menjadi saksi yang luar biasa. Ini perlu sekali saudara. Supaya orang Kristen tidak hanya menjadi batu sandungan di kanan kiri. Hanya orang mentertawakan, Kristen apa ini? Ajaran Alkitabnya bagus, kok hidupnya seperti itu? Kita belajar menemukan kesejatian. Sembari juga kita belajar mengatakan kejujuran. Kalau bisa katakan bisa, tapi kalau tidak, tidak usah memanipulasi. Jangan menduplikasi, mengkristen-kristenkan seluruh kata-kata, padahal hati kita busuk luar biasa. Tuhan akan marah pada kita. Kesuksesan kita bisa menghantam kita. Kesuksesan kita bisa jadi titik kehancuran kita. Berapa banyak orang mendapatkan uang banyak dengan cara yang tidak halal. Dan uang itu menjadi titik kehancurannya. Mungkin anaknya dengan pesta uang jadi narkoba atau apa segala macam. Justru karena banyak uang, hubungan suami istri menjadi merenggang di dalam rumah. Karena banyak uang justru lupa ini, lupa itu, dan lupa saudara. Betapa mengerikannya. Jadi, Tuhan akan menolong kita berbuah. Yang ketiga, memang ada pertanyaan penting bagi kita. Loh, kalau hidup berbuah saja lalu kita dapat apa? Emangnya orang Kristen tidak bisa kaya? Emangnya orang Kristen itu tidak bisa sukses, berhasil, hebat, luar biasa? Saya jawab, harus, bukan bisa apa tidak. Tetapi awas, ukuran apa yang kau pakai. Bagi saya kaya bukan berarti kita punya segala-galanya. Orang kaya bisa memberi apa saja. Perhatikan kalimat itu. Orang yang layak disebut kaya adalah orang yang bisa memberikan apa saja. Hatinya murah. Nah, maka poin ketiga tadi, kalau seorang Kristen berbuah, hidupnya baik, hidupnya benar, hidupnya jujur gitu ya, bisa dipercaya, orang yang rajin, berbuah. Betapa luar biasanya dia. Maka benar kata Alkitab, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, camkan, pikirkan baik-baik. Apa yang seharusnya kau lakukan dalam kehidupanmu untuk bertumbuh, berbuah di dalam pergumulan kehidupan, sehingga engkau bisa diberkat, dan pada waktu itu engkau akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhanmu, karena Tuhan akan menambahkannya padamu. Caranya gimana Pak? Sederhana toh. Konsekuensi dari hidup benar mengakibatkan pergaulan kita luas. Konsekuensi dari hidup benar mengakibatkan banyak orang percaya pada kita, bukan? Maka kalau kita pedagang, orang percaya sama kita. Kita pedagang, orang baik sama kita. Dagang jadi mudah tentunya. Kalau saudara menjual sesuatu barang dan orang percaya pada saudara, semua orang akan mencari saudara. Kalau saudara mau membeli barang dan orang percaya pada saudara, semua akan memberi murah, bukan? Maka engkau memberi mudah, menjual mudah, apa sulitnya? Karena engkau dikenal orang baik.
Jadi Alkitab itu menarik sekali. Dia bukan bim salah bim, dia bukan jampi-jampi, dia bukan soal pendeta datang lalu bilang siapa yang mau kaya mari sini saya tumpangkan tangan. Bukan. Tapi dia soal prinsip dan kebenaran yang hidup dan menghidupi orang percaya, dan orang percaya hidup di sana. Alangkah luar biasanya. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu saya katakan tadi janji Tuhan itu berimbang di dalam seluruh aspek. Dia memberi, tapi dia juga menuntut kepada kita. Karena itu dapatkan itu yang menjadi kepuasan dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang berhasil, orang yang kaya, orang yang luar biasa. Dan hidup kita menjadi berkat yang limpah. Penting bukan? Karena itu pikirkan baik-baik. Ini bukan soal bagaimana kita menumpuk harta, tapi soal bagaimana kita jadi berkat di dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa melakukan banyak hal untuk memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mempengaruhi dunia di sekitar kita. Bisa mempengaruhi kehidupan yang ada dan membawa orang boleh mengenal Tuhan, dan hidup kita menjadi amat sangat luar biasa puas, berhasil dalam pekerjaan kita, tapi juga berhasil membawa jiwa, bukan? Berhasil untuk kita bisa mendapatkan harta, tapi berhasil juga menolong banyak orang yang kekurangan, bukan? Berhasil nama kita harum, tapi juga berhasil di dalam rumah karena keluarga penuh kebahagiaan. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini mimpi setiap orang di muka bumi ini? Karena itu menjadi milik orang percaya seharusnya. Oleh karena itu saudaraku, hanyalah sebuah kebodohan hidup jauh dari Tuhan Yesus. Hanyalah sebuah kebodohan menjual Yesus Kristus Tuhan kita. Hanyalah sebuah kebodohan kalau kita menjual namanya, berpura-pura baik, berpura-pura Kristen, berpura-pura aktivis, supaya mendekati banyak orang dan mendapatkan keuntungan. Bodoh sekali. Yudas menjual Yesus dengan 25 keping perak. Hasilnya hanyalah sebuah penyesalan mendalam yang tidak pernah diselesaikan dalam pertobatan. Penyesalan manusiawi yang tidak bernilai, karenanya berakhir di ujung bunuh diri. Mau apa? Buat apa? Tidak ada nilai. Memalukan. Harusnya kita memikirkan ini baik-baik dalam diri kita, dalam hidup kita, saudaraku, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu penting sekali. Pikirkan, renungkan, di mana engkau ada. Hari ini mungkin engkau berkata, saya hidup terlalu banyak persoalan, Pak. Saya sudah berdoa lama, kau tidak dapat jawaban apa-apa. Hidup saya selalu gelisah. Saya akan berkata padamu, jujur di hadapan Tuhan. Periksa hidupmu. Engkau di dalam Tuhan apa tidak? Tuhan di dalammu apa tidak? Kalau kau jawab ya bagus, pertanyaanku berikutnya, jangan bohongi hati nuranimu. Kau melakukan kebenaran apa tidak? Jika engkau melakukan kebenaran, maka hidupmu pasti akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan hidupmu akan dimerdekakan dari semua persoalan yang ada. Itulah kemenangan kita. Itulah kebahagiaan kita. Ayo gapai, ayo capai. Menarik bukan? Karena itu hidupmu akan menjadi sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, camkan, renungkan, pikirkan itu. Ini penting di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Prinsip-prinsip kebenaran harus dibangun. Mungkin engkau akan berkata, Pak, dunia zaman sekarang mana bisa? Sulit, Pak. Saya jawab ya, saya tahu, saya mengerti. Saya pernah kerja sebelum menjadi pendeta. Saya bergumul di dunia itu. Sudah jadi pendeta pun tidak sederhana kok hidup ini. Kita harus jujur. Nobody perfect. Tapi all of us must be perfect. Kita tidak ada yang sempurna, tetapi semua dari kita harus menjadi sempurna. Ini perjalanan kita, ini pertarungan kita. Karena sebagai orang percaya kita sudah ditebus Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Mestinya kita bisa hidup sesuai kehendaknya. Maka kita menuju kesempurnaan kita. Alangkah indahnya, alangkah manisnya, alangkah luar biasanya. Nah, kita dalam bergerak. Seorang yang marah mungkin 10 kali, kemudian kenal Tuhan sudah menjadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sita 1 waktu. Dia sudah tidak lagi seperti itu. Kemudian berubah. Ada satu nilai yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ini penting. Nah, oleh karena itu kita mesti memikirkan baik-baik apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, sehingga perubahan-perubahan dalam hidup kita bisa dilihat oleh banyak orang. Dicermati oleh banyak orang. Dan orang akan mengakui, yes, ada perubahan dalam diri dia. Jadi, jangan pernah terjebak dalam perangkap-perangkap yang salah. Maka seluruh aspek kehidupan seperti itu, yang kita lakukan akan menciptakan perubahan-perubahan. Kesulitan-kesulitanmu ada pada dirimu. Berubahlah, maka engkau akan mengalami jalan yang luar biasa. Tapi kemudian ada yang bilang lagi, Pak, saya justru sebaliknya, sudah hidup benar ikut Tuhan, kok banyak kesulitan? Yes, saya pun mengerti itu.
Itu bisa kau alami sebagai periode pertama dari kedekatanmu dengan Tuhan. Tetapi ketahuilah, ketika periode pertama di mana engkau mulai menyesuaikan diri pada pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan, banyak hal yang menjengkelkan. Kita mau marah tapi tidak boleh, mau balas tapi tidak boleh. Kemudian hati kita mulai tertekan, terjadi pembentukan di sana. Nikmati itu, jangan lari, jangan kecewa. Itu akan membawamu kepada pengertian yang sesungguhnya. Engkau akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Baru engkau bilang, iya ya. Maka tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan seterusnya, entah berapa tahap Tuhan buat dalam hidupmu. Tapi yang pasti engkau mengerti apa yang dia mau. Satu waktu engkau akan berkata, untung aku melewati banyak sekali badai taupan dalam hidupku. Sekarang aku mungkin mengerti siapa dia. Ingat, kita mengikut Tuhan hanya soal waktu dalam pembentukan. Tetapi engkau yang ditimpa malapetaka, kalau engkau hanyalah ranting yang tak berbuah sehingga dibuang, tak ada jalan lain kecuali pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Hidupmu baru jelas. Yang belum mengenal Tuhan, tentu saja engkau tidak akan pernah mengerti, apalagi mendapat berkatnya secara utuh. Karena itu belajarlah mengenal Dia yang menciptakan matahari dan memberi sinarnya kepadamu tiap hari, yang menciptakan alam semesta dan memberi ruang bagi engkau berkarya. Ingat Dia, Sang Pencipta. Kembali, datang dan mengenal Dia yang sudah menyapa dunia lewat Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menyapa dunia dan memperkenalkan kasih yang luar biasa. Maka poin yang keempat, dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu akanlah murid-muridku. Tadi sudah saya sebut berbuah. Maka yang keempat, menjadi saksi mempermuliakan Tuhan. Ini penting. Akhirnya kita menjadi partnernya Tuhan, begitu ya. Tuhan jadikan kita partnernya, anak-anaknya, orang kepunyaannya. Kalau disebut anaknya karena kita diangkatnya, disebut partner karena kita dipercayanya, diberikannya kesempatan untuk memberitakan kebenaran, mendemonstrasikan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Karena itu pikirkan baik-baik. Jadi jangan hina opportunity yang diberi, jangan hina kesempatan yang ada, tapi baik-baik isi dengan cara yang bertanggung jawab. Ya, hidupmu jangan tak karu-karuan, berlimpah ruah segala tapi tidak memperdulikan orang lain. Belajar punya prinsip yang solid dalam diri kita. Ya, ingat, harta bukan segala-galanya. Kita perlu, yes, tapi Dia sendiri mengajar kita dalam doa Bapa kami, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Apalagi orang-orang seperti saya misalnya, pendeta-pendeta, kami tidak memerlukan hal yang luar biasa. Karena itu memang agak sedikit mengherankan, kemudian juga menjadi sebuah keprihatinan ketika banyak misalnya para pengkhotbah hidup dengan kewajaran kekayaan yang sebetulnya melampaui batas. Pantas dong punya mobil, pantas dong punya rumah, tapi kalau kemudian super wah, itu yang jadi masalah. Iya kan ya? Nah, kita juga belajar. Saya belajar, doakan. Saya akan mendoakanmu, engkau mendoakan aku. Kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan mau. Karena dengan hidup di dalam Dia, bersama Dia, berkat kita limpah. Semoga engkau memilikinya. Semoga engkau akan berkata, betul, firman Tuhan memerdekakan aku dan mencukupkan aku dalam tiap kebutuhanku. Tuhan memberkatimu. Ingat, Ia serius. Kiri atau kanan, panas atau dingin. Mau taat atau tidak? Engkau mesti memilih tempat di mana engkau ada. Taatlah, berkatnya limpah. Lakukan yang Dia mau, Ia akan memimpinmu dan engkau akan menang dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami dalam pemberitaan Injil ini. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup yang berlimpah kasih karunia. Ya Tuhan, Tuhan kami, ajari kami taat kepadamu, melakukan tiap apa yang menjadi tuntutan kehendak-Mu, dan hidup kami berbuah di tengah-tengah dunia. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.
hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku.